Nah, halo teman-teman IWAPI. Satu hal yang membuat saya bahagia hari ini karena bertemu dengan perempuan yang luar biasa, memberikan saya secara pribadi inspirasi. Saya bersama dengan Ketua Umum DPP IWAPI, Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia. Bersama Ibu Insinyur Nita Yudi MBA. Salam sehat, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini, Bu? Alhamdulillah sehat. Seperti yang kita lihat, kita berada juga di luar ruangan. Insya Allah terjaga daripada Omikron. Alhamdulillah. Ibu Yudi ini adalah perempuan yang senantiasa memberikan ruang sebesar-besarnya kepada millennials untuk terus memberikan gebrakan-gebrakan positif di daerah. Nah, Bu, mau sedikit mengenal lebih dekat siapa sebenarnya sosok Ibu Insinyur Nita Yudi yang memberikan inspirasi kepada perempuan di luar sana. Ibu sebenarnya bagaimana sih, kenapa bisa seperhatian itu kepada perempuan di daerah dan bisa menjadi seorang pemimpin di IWAPI ini? Mungkin bisa diceritakan sedikit, silahkan. Jadi berangkat dari keluarga saya, ya, dimana kami berempat adalah adik kakak saya adalah perempuan semua. Jadi memang kalau bersaudara itu saling mendukung. Mungkin dimulai dari keluarga. Kemudian ayah saya menginginkan supaya anak-anaknya safe, maka kita berempat disuruh masuk bela diri. Jadi mungkin latihan mental dari situ. Yang kedua, melihat ibu saya juga seorang pengusaha. Beliau pemilik salon dan punya sekolah kecantikan, sehingga saya belajar berwirausaha dari ibu saya. Seperti itu. Beliau punya catering, beliau buka butik, ya, menjadi penjahit juga, catering, kemudian salon, ya. Dari situ saya belajar banyak dari ibu saya. Berarti memang background keluarga menjadi kekuatan besar seorang Betul. Ibu Nita Yudi sampai hari Betul. ini. Nah, Ibu Nita Yudi ini adalah seorang ibu dan juga menjadi seorang pemimpin, Bu. Tidak mudah menjadi seorang perempuan dengan peran yang luar biasa, menjadi seorang pemimpin di organisasi yang besar, dan menjadi seorang ibu yang luar biasa. Bagaimana membagi waktu, Bu Nita Yudi? Kuncinya adalah komunikasi. Komunikasi antar suami istri dan anak-anak. Di mana apabila suami mengizinkan, ya, memberi kelonggaran, ya, memberi keikhlasan untuk istrinya berperan di luar sana untuk membantu perempuan lain, itu adalah suatu yang buat saya adalah sangat yang luar biasa, dan mudah-mudahan kita mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Apabila seorang suami sudah ikhlas, kemudian suami saya memberikan pengertian kepada anak-anak, gitu, bahwa ibunya beraktivitas sebagai pengusaha dan berjuang untuk membantu perempuan lain di luar sana. Karena kita ketahui bersama bahwa kita ini menganut sistem budaya patriarki, di mana perempuan nomor 2, ya, perempuan konotasinya ada dapur, kasur, sumur, ya. Betul sekali, Bu. Nah, kalau tidak ada yang menginspirasi, tidak ada yang memotivasi, kita semua akan tertinggal. Alhamdulillah ada Kartini, ya. Kemudian alhamdulillah dengan berdirinya IWAPI ini memberikan motivasi kepada perempuan lain. Kalau anggota IWAPI semuanya bisa menjadi perempuan pengusaha, kenapa Anda tidak bisa? Ayo, mari kita bangun, mari kita berangkulan bersama, dan pasti bisa, insya Allah. Seperti itu. Luar biasa. Jadi memang ada support yang luar biasa dari keluarga, dan ini saya menangkap value besar, Bu, bahwa sebenarnya keinginan besar dari seorang Ibu Nita ini untuk memberikan ruang bahwa perempuan punya hak dan peluang yang sama untuk berani tampil di depan. Betul. Nah, untuk yang lebih lagi, Bu, bahwa sebenarnya banyak perempuan-perempuan daerah insecure. Saya perempuan, dengan yang disampaikan tadi Ibu Nita bahwa konotasinya tugas saya di rumah tidak ada tugas lain. Padahal sebenarnya ada value yang tadi Ibu bilang bahwa kita punya hak dan peluang yang sama untuk melihat perempuan lain berdaya. Iya. Nah, apa tips sebenarnya, Bu, yang bisa dibagikan kepada teman-teman IWAPI bahwa perempuan harus berada di garis terdepan untuk memberikan ruang sebesar-besarnya kepada perempuan? Silahkan, Bu. Jadi yang pertama adalah mental. Ya. Yang kedua, kepercayaan dari keluarga, dukungan, support dari keluarga.
Nah, apabila dua ini sudah kita dapat, itu akan menumbuhkan rasa kepedean, percaya diri kita untuk kita bisa tampil di depan, untuk kita bisa tampil menjadi pejuang untuk perempuan lain. Nah, jadi harus ditimbulkan kepercayaan diri. Banyak, bukan hanya di daerah, tetapi di kota juga banyak. Karena perlakuan suami yang tidak mengizinkan, perlakuan keluarganya tidak mendukung dan sebagainya. Padahal perempuan itu potensinya luar biasa. Dari ujung rambut sampai ujung kaki semua bisa jadi dana apabila perempuan mengerjakannya. Itu namanya pemberdayaan perempuan, seperti itu. Luar biasa. Jadi terima kasih. Ada hal yang menarik pada hari ini yang kita bisa tangkap, Bu, bahwa sebenarnya ini didukung oleh keluarga juga, iya, dan mental kita. Iya. Bagaimana kita bisa mengatur dan bisa berani memberikan kepercayaan bahwa sebenarnya perempuan bisa berada di posisi-posisi strategis seperti yang Ibu sudah sampaikan. Betul. Nah, terakhir, Bu, di momen ulang tahun kemarin IWAPI yang sudah jauh lebih besar memberikan ruang sebesar-besarnya, apa harapan ke depan Ibu atau apa mimpi program dari seorang Ibu Nita Yudi ke depan untuk millennials? Karena satu hal yang menarik bahwa tidak hanya kepada perempuan tetapi juga kepada seluruh millennials di Indonesia. Apa harapannya, Bu? Saat ini mungkin semua juga mengetahui bahwa kita lagi ada bencana, bukan kita saja tapi global ya, dunia ya, terkena pandemi COVID-19, di mana kita di-push untuk work from home, business from home, ya, school from home, dan lain-lainnya semua dari rumah. Mau tidak mau usaha harus berjalan. Bagaimana usaha harus berjalan? Semuanya harus shifting ke digital, ya. Dan kita juga harus terhubung dengan ekosistem digital. Mau tidak mau kalau sudah terhubung dengan ekosistem digital, mau tidak mau kita harus digital, mendigitalisasikan diri, ya kan? Nah, dengan adanya hal-hal yang tadi, perlu disampaikan bahwa perempuan-perempuan ini harus belajar teknologi. Gitu. Siapa yang mengerti teknologi? Para milenial. Untuk itu, IWAPI sekarang lagi gencar-gencarnya. Seluruh Indonesia saya menghimbau, rekrut anggota perempuan pengusaha milenial. Karena apa? Kami yang sudah senior ini butuh tenaga, butuh pengurus yang ahli IT, ahli teknologi. Sedangkan kami mungkin setengah-setengah ya keahliannya. Nah, dengan adanya para milenial ini dalam kepengurusan, ini akan mempercepat, memperkencang program kerja. Selain program kerja, ibu-ibu usahanya juga bisa diajarkan untuk shifting bisnis ke digital tadi. Walaupun tidak terlalu semuanya dengan milenial, kami juga mempunyai partner kerja, baik pemerintah, baik pihak swasta. Contohnya 2014 kami sudah kerjasama dengan Microsoft Indonesia, kemudian 2016 kami kerjasama dengan Google, dengan Facebook, dengan Kominfo. Jadi kami sudah roadshow ke daerah-daerah untuk mengajarkan mereka tentang digital marketing. Tetapi pada saat pandemi COVID, karena anggota kami lebih dari 30.000 perempuan pengusaha, tentu belum semuanya mendapatkan pelatihan digital marketing. Untuk itu kami tetap butuh partner. Dan pada saat pandemi 2020 April, kami kerjasama dengan UN Women mengadakan lagi pelatihan digital marketing, dan alhamdulillah pesertanya diikuti oleh 2.000 peserta dari seluruh Indonesia. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa perempuan pengusaha di saat dilanda pandemi COVID-19, mereka tidak pesimis, mereka tetap optimis. Karena pada saat kita mengadakan pelatihan, semua rasanya ingin mengikuti pelatihan itu. Dari situ saya lihat ini semangat perempuan luar biasa. Untuk itu kami pengurus DPP mempunyai tugas yang berat, tapi cukup mulia. Karena ini adalah untuk perempuan. Dan saat ini selain digital, kami lagi nge-push lagi untuk program kerja untuk ekspor. Walaupun pasar lokal pun masih cukup, tetapi kalau di sana ada peluang, kenapa tidak kita ambil? Seperti itu. Jadi terima kasih Mbak Ulfa. Mudah-mudahan para milenial yang mendengarkan program ngopi ini bisa ikut bergabung dengan IWAPI.
Dalam kepengurusan IWAPI itu ada 3, bagaimana mempunyai keanggotaan. 1 adalah yang sudah jadi perempuan pengusaha. Yang kedua adalah yang baru mulai. Yang ketiga adalah yang para milenial yang belum punya usaha tapi menginginkan menjadi pengusaha. Nah, itu yang kita rekrut. Di bulan Oktober selama 1,5 bulan 2020 pada saat pandemik ya, itu kami mengadakan webinar milenial sharing series selama 1 bulan, kalau tidak salah 5 kali sharing series. Itu kami tampilkan milenial yang sudah bergabung dengan IWAPI. Memang banyak ruang yang sudah disiapkan, Bu, ya? Iya, kami sudah buat seperti itu karena memang ke depan kami ingin merekrut lebih banyak milenial. Karena kita bisa lihat kepemimpinan Pak Jokowi sekarang juga sudah banyak para milenialnya. Untuk itu, mari kita bersama milenial, kita berjalan bersama, satukan hati, satukan niat untuk pemulihan ekonomi nasional demi Indonesia maju. Masya Allah, terima kasih Ibu. Sama-sama. Ibu Nita Yudi senantiasa memberikan support kepada perempuan, dan semoga Amin. Ulfa berharap, Bu, bahwa Ibu selalu hadir di depan memberikan suara-suara Amin, insya untuk Allah. perempuan. Semoga saya diberi kesehatan. Amin di daerah. Terima kasih, Bu. Amin. Dan terima kasih juga untuk teman-teman IWAPI. Satu hal yang Ulfa pelajari pada hari ini adalah kehadiran IWAPI memberikan support sebesar-besarnya untuk perempuan, tidak hanya di daerah tetapi seluruh perempuan Indonesia untuk berdaya, karena ada peningkatan kapasitas, membangun relasi networking yang luar biasa, dan tentunya untuk kemajuan perekonomian nasional menuju Indonesia maju. Terima kasih. Saya Heria Ulfa pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.